sungguh-sungguh hati, mereka akhirnya kena daya tarik kita. Mereka juga sungguh-sungguh mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini ada cara-caranya. Misalkan kita pada waktu berdoa, dan berdoa itu jangan mulah-malih, jangan pagi tempe sore tahu, jangan. Setiap kali berdoa kita harus istiqomah, rutin. Seperti contoh, saat ini kita mohon, ya Allah, pertama, ampunilah kedua orang tua hamba, berilah inayahmu atau pertolonganmu, berikanlah rahmatmu atau kasih sayangmu, berikanlah orang tuaku kebahagiaan di sana, jadikanlah alam kuburnya indah, terang, wangi, dan luas. Itu besoknya harus itu yang pertama, jangan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba selama ini mulai balik sampai sekarang, dengan pertolonganmu, dengan kasih sayangmu. Ampunilah dosa-dosa anak istri saya, ampunilah dosa-dosa teman-teman saya, pengawas kerja dia. Itu harus terus istiqomah. Misalkan saat ini kita habis sholat, kita berdoa. Ini habis sholat misa kita berdoa, ya Allah, ampunilah kedua orang tua hamba. Berikanlah inayah dan rahmatmu, jadikanlah alam kuburnya indah, terang, luas dan wangi. Yang kedua, ampunilah dosa-dosa hamba. Besok subuh jangan kita balik, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, jangan. Itu menyebabkan terhalangnya atas ulu, terhalangnya gaya tarik tadi. Harus istiqomah, berdoa harus tetap istiqomah. Yang pertama terus, yang kedua, yang ketiga terus. Kalau bisa belajar dicatat, setiap hari dibaca, jangan diapakan, nanti apa sendiri. Itu termasuk salah satu cara untuk memaksimalkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama, doa yang mustajab dan ijabah itu antara asar dan maghrib hari Jumat. Yang kedua, saat ayam jantan berkokok sebelum jam 12. Misalkan jam 8 ada ayam jantan berkokok, langsung aja, ya Allah, ampuni kedua orang tua, ya Allah, ampuni saya. Memang waktunya itu cepat. Yang kedua itu cepat. Sekarang ada waktu yang mustajab dalam 7 hari aja hanya 3 jam antara asar dan maghrib hari Jumat. Dan setiap harinya di saat ayam jantan berkokok sebelum jam 12 itu ada malaikat di sekitar kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah. Terus syukur ayam bersorotan itu bisa kita mohon banyak. Ya Allah, ampun dosa orang tua hamba, ampuni saya, ampuni semuanya. Tapi yang jelas, kalau misalkan satu kali kok, ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni pertama, ampunilah dosa-dosa orang tua hamba, ampuni hamba. Jadi kalau hidup saya manfaat saja, insya Allah itu sudah bagus. Tapi yang jelas kalau berdoa itu jangan diubah-ubah. Misalkan yang pertama tadi itu A, B, itu jangan diubah-ubah. Insya Allah itu nanti bisa hafal hati kita dan bisa sampai ke hati. Kalau diubah-ubah kita mikir. Kalau tidak diubah-ubah, nomor 1 tadi, ya Allah, ampun dosa-dosa orang tua hamba dan seterusnya. 2, ya Allah, ampun dosa hamba, anak turun hamba, keluarga hamba, teman-teman hamba. Yang 3, ya Allah, jadikan hidup saya manfaat, jadikan anak soleh, jadikan anak saya anak soleh-solehah. Itu nanti berdoa juga, setiap berdoa itu aja 1, 2, 3, jangan diubah. Kalau diubah nanti bisa gaya tarik itu bisa
tidak berlaku. Karena apa? Gaya tarik itu kalau kita sampai terus menerus kita ulang-ulang setiap habis sholat itu juga bagus. Jadi di sini yang ketiga itu waktu yang mustajab untuk berdoa setiap habis sholat 5 waktu. Jadi yang pertama tadi hari Jumat antara jam asar, habis asar apa sampai menjelang maghrib. Yang kedua di saat ayam jantan sebelum jam 12. Yang ketiga setiap sholat. Yang keempat sepertiga malam di saat kita sholat tahajud. Di situ. Intinya di saat kita berdoa jangan diubah-ubah. Nanti justru mempengaruhi daya tarik. Daya tarik antara yang kita inginkan dan yang memberikan. Dan di saat berdoa itu aja itu golden moment. Artinya waktu mustajab itu tadi. Waktu mustajab itu ada 4. Pertama tadi asar, antara asar maghrib dari Jumat, di saat ada berkokok setelah sholat 5 waktu, dan sepertiga malam setelah kita tahajud, kemudian setelah kita berdoa, kita berdoa witir itu. Daya tarik itu harus kita lakukan. Karena apa? Daya tarik itu sangat perlu untuk keberhasilan kita di saat sholat. Nah, sholat kita itu sebenarnya menghadiri panggilan Allah. Tidak kita menghadiri Allah enggak. Ada yang berpendapat sholat itu kita menghadiri Allah. Sebenarnya enggak. Sholat itu kita menghadiri panggilan Allah. Nah, itu juga daya tarik. Kalau niat kita sholat menghadiri panggilan Allah dengan lillah Rasulullah, ya, dengan kita dasari di dalam jiwa Rasulullah dan kita jiwai di dalam seluruh kehidupan billah. Pak insya Allah dalam kita menghadiri Allah, Allah akan hadir di dalam hati kita. Jadi kita yang menghadiri panggilan Allah. Kalau kita menghadiri panggilan Allah sama-sama ada di hadapan kita. Kalau kita mengacu ke resisten daya tarik tadi, Pak insya Allah kita akan bisa maksimal dalam hal apa saja, khususnya dalam hal mohon apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa melakukan mencari kebahagiaan. Nah, pada di lain waktu, di sisi lain dalam usaha kita mencari kebahagiaan, mencari Allah, selalu digoda, ya, dihalang-halangi oleh setan atau kaki tangannya iblis. Nah, di sini kita harus berusaha menjalani dengan apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Apa-apa yang telah diciptakan bahayai. Contoh, kita melaksanakan ajar wakidiyah, menerapkan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan, tidak kita tambahi sesuai dengan tafsir kita masing-masing. Wah, insya Allah tanpa kita sadari kita sudah berjalan di jalur yang benar. Tapi kalau kita tambah, kita kurangi dengan tafsir kita sendiri, maka kita akan selewas. Kita akan jauh daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jauh akan nadhurul bahayanya. Sebab
Mbah Yai itu hanya memberi nadroh pada orang-orang yang taat kepada beliau. Orang-orang yang manut kepada beliau. Dan beliau sing tak golek iki wong manut, ora wong pinter. Kanggo wong pinter, lek senengane melintir kitab diri kepentingan diri. Seperti itu. Jadi intinya beliau hanya menginginkan betul-betul orang yang taat, orang yang manut beliau. Karena orang yang manut, insya Allah melakukan apa yang dituntut beliau. Walaupun bodoh melakukan jangan ke utara, pasti ke utara. Tanpa bertanya, itulah yang diinginkan beliau. Insya Allah kalau orang-orang manut melakukan betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena perjuangan dia perjuangan membenahi iman manusia. Dan kalau kita ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita, seperti dalam surat Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum minan nar. Hei wong kang duweni iman, selapno anfusakum awakmu ahlikum. Sapa sing duwe hak waris menjaga anak bojomu saka geni neraka. Sebab siksa neraka pedih sekali. Saya pernah diceritain ibu saya. Pada waktu itu ibu saya bercerita pada saya. Bi, dadi wong tuwa itu nelongso, dadi bu nelongso. Besok anak sing sini swarga, sing neraka piye? Nyawang sing kene nyawang iki susah. Wong tua yang menunggu ibu. Waktu itu saya masih kecil, masih SMP kelas 1. Sekarang kita sudah menjadi orang tua. Sekarang kita bayangkan bagaimana kalau kita punya 2 anak atau 3 anak, yang satu enak, yang lain tidak enak, atau yang lainnya enak, yang satu tidak enak. Kan kita kan sedih, susah. Untuk itu marilah kita laksanakan benar-benar. Kita terapkan benar-benar ajaran wakidiyah. Jangan kita tafsiri sesuai dengan tafsir masing-masing. Ini bos, ikuti dengan bayai. Kalau dari bayai bagus, tapi kenyataannya pandang bulu. Maaf. Kau dari bayai kos, sama menjaga dia sami, menjaga dia sami usmuiyah, pintu-pintulas. Triwulan rubusana setiap bulan syariah, tapi orang masih pandang bulu. Berarti sesuai akar baik kan tidak? Berarti itu penafsiran sedang penafsir kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat, jangan tafsiri menurut pola pikir masing-masing. Ya, kalau kita ingin selamat, ikutilah sesuai dengan petunjuk bayai. Jangan tambah dan jangan dikurangi sesuai dengan tafsir masing-masing. Kalau kita menjadi tokoh, nanti kita akan menafsiri sesuai dengan pola pikir kita demi keuntungan kita. Akhirnya kita mendirikan kelompok sendiri. Dan mencari pengikut. Disamakan dibayai dengan alasannya masing-masing. Adanya firqah-firqah dan bersama kita karena mereka menafsiri dan bahaya dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Dan pola pikir mereka dimasukkan hal-hal yang menguntungkan diri mereka. Kemudian diajarkan kepada pengikutnya dan dijadikan doktrinitas yang sekian lama sehingga terjadi penafsiran benar pada salah. Maaf hadirin, kalau kita ingin selamat, jangan tafsiri menurut tafsir kita masing-masing yang telah kita terbayai.
karena yang ditugas beliau, bukan Syafi'i. Syafi'i tidak mau apa-apa. Kalau Syafi'i yang ditugasi, maka mualafnya Syafi'i. Syafi'i mualaf Syafi'iyah bukan. Mualafnya Syekhul Nawawi bin Abdul Majid. Jadi kita harus ikut yang dicanangkan beliau. Boleh kita mengadakan acara pribadi, boleh. Contoh, Pak Arif sunatan, anak yang kedua. Gus, saya sunatan, saya mengadakan acara tingkat kecamatan atau semua saya undang. Tidak masalah. Acara pribadi. Tapi acara itu harus di luar acara lapangan atau syariah, di luar acara rubusana, tidak masalah. Dan jangan tembok. Saya sebagai pembina memberi kebebasan itu, dan harus sesuai dengan bayai. Misalkan sunatan, azan nggak sama. Pertama pembukaan sama, ya seperti ini tadi. Insya Allah itu tidak merubah apa yang telah dicanangkan bayai. Ingatlah bahwa hak agami ada 3. Yang pertama, hak agami Allah kepada kita. Itu paling ringan. Misalkan kita punya dosa kepada Allah, Pak, insya Allah kalau kita benar bertobat oleh Allah diampuni. Yang kedua, hak agami ibadah. Itu nanti di padang mahsyar, setelah amal-amal kita ditimbang, kita jelek, amal kita baik, lebih banyak baiknya daripada bejarnya. Kemudian kita didatangi seseorang yang tidak kita kenal. Dia minta pertanggungjawaban kita. Si fulan, saya minta pertanggungjawabanmu. Amal ibadah saya lebih jelek daripada kebejatan saya. Amal ibadah saya lebih ringan daripada kebejatan saya. Itu karena sampean. Kemudian kita bilang, kamu gak kenal saya di dunia. Kenapa kamu minta pertanggungjawaban saya? Seorang kemudian berkata, adanya saya seperti ini karena kamu. Hidup di dunia kamu tahu sebenarnya kamu bisa menghalangi saya. Sebenarnya kamu bisa menasihati saya, tapi kenapa nggak kamu nasihati? Waktu saya berbuat bejat, kamu tahu, kamu diam saja. Ya Rasulullah. Dan sekarang saya minta hakku, yang sebenarnya saya bisa berubah, hanya tidak kamu nasihati, tidak kamu larang. Itu akan terjadi. Sehubungan dengan itu Rasul bersabda, duduk gola aku uang kamu ngejar kebejatan lain. Tetapi padahal kita ibadah kita sudah memang, terus kita membiarkan kebejatan yang terjadi di depan kita, maka akan terjadi pertanggungjawaban ibadah kepada orang lain yang kita kenal. Maka itu beliau pernah dawuh, kita doakan semuanya, kenal atau tidak kenal, langsung atau tidak langsung kita doakan, biar mereka mendapatkan hidayah, biar mendapatkan pertolongan atau inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berubah dari jelek ke baik, dari baik bertambah baik. Itulah tujuan perjuangan kita, memperbaiki keimanan manusia, memperbaiki akidah-akidah manusia biar menjadi pelaksana akidah Kanjeng Nabi yang istimewa, biar menjadi golongan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, insya Allah, mudah-mudahan mari kita yakini di malam hari ini awal dari peningkatan kehidupan kita.
Awal dari kesempurnaan ibadah kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal daripada kita menjalani gaya tarik tadi dalam falak, tarik menarik atasan upload. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan golden mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ijabah, itu golden moment. Mudah-mudahan kita bisa menyadari itu dan kita dijadikan manusia yang jeli terhadap hal orang baik karena menjalani daripada gaya tarik tadi. Pak, insya Allah kalau kita menjalani gaya tarik, kita ada hal yang kurang baik, kita akan memahami. Ya mudah-mudahan aja mulai hari ini harus mengatakan memberikan inayahnya atau pertolongannya, memberikan rahmatnya atau kasih sayangnya tanpa hijab, sehingga merubah kita, memberi daya yang baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi baik, yang jelek menjadi baik. Dan para orang tua kita yang sedang di alam kubur, yang disiksa di ampun Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dari siksa neraka kecil atau alam barzah, alam kubur. Dan mudah-mudahan yang bahagia menjadi lebih bahagia. Dan mudah-mudahan kita diberikan anak soleh-solehah, anak yang mampu mengangkat derajat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang bau tolong tinulung di dalam perjuangan suci wahidiyah, anak yang menjadi penerus kita sebagai pengasuh dari wahidiyah. Dan mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kita untuk mendidik anak kita menjadi anak wahidiyah. Allah memberi kemampuan kita untuk berjuang untuk penyiaran, kita tergolong orang yang menjadi penyelamat diri kita, penyelamat anak turun kita, penyelamat umat masyarakat, sehingga kita menjadikan orang menjadi bahagia di akhirat. Hadirin yang kami hormati, kiranya apa yang saya sampaikan ini sudah cukup, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi panjenengan sekalian, menjadi pedoman untuk melangkah dalam melaksanakan kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang terakhir, sekali lagi, tolong halalkan apa-apa yang saya lakukan, khususnya yang baru saja saya sampaikan, halalkan bila tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Dan saya akan menghalalkan panjenengan sekalian mulai pertama kenal sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hak adil manusia ya menjadi nol, karena hak adil manusia itu paling berat tanggungannya. Allah tidak akan memberi ampun kesalahan hambanya pada hambanya. Allah hanya memberi ampun kesalahannya hambanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon halalkan, maafkan dosa-dosa selama ini, dan saya akan memaafkan panjenengan sekalian. Yang paling penting, tolong, saya minta tolong, kalau ada hal perbuatan saya yang saya tidak menyadari menyakiti panjenengan sekalian, mohon maaf saya. Ya, maafkan diri saya. Yang terakhir, mau kita mujahadah, mohon barokah Mbah Yai, mohon syafaat kanjeng Nabi, mohon inayah lan kasih Subhanahu wa Ta'ala. Kanthi niat nilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat li Rasul mengikuti sunnah Rasulullah, niat legos mengikuti bimbingan zaman, dan kita dasari dengan dasar birasul legos, dan disiwai semua dengan billah dalam yukti mujadah ini. Al-Fatihah.
Ya Safi al-Khalqi sallallahu alaihi wasallam alaika nur al-Fatihah wa aslahu wa rawani wa qadalam abaka wa rabbi wa lisali ya sayyidi siwa wa intaruda kudusa sondalika ya Safi al-Khalqi sallallahu alaihi wasallam alaika nur al-Fatihah wa aslahu wa rawani wa qadalam abaka wa rabbi Walisali ya sayyidi siwaka Fa'intaruda kudusa sonalika Ya Safi al-Khalqi salatu wassalam Alaika nura khalqi habi'an Wa aslahu wa ruha wa adribni Wa qadalam abada wa rabbini Walisali ya sayyidi siwaka Fa'intaruda kudusa sonalika Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayyuhal salam alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah Ya ayyuhal salam alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita yakini seyakin-yakinnya acara malam hari ini mulai awal hingga akhir, mulai pembukaan hingga penutupan nanti, terkhusus apa-apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan dijabah sama mudah-mudahan kita dibersihkan di malam hari ini, di bulan Syawal, dibersihkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kepada Allah, dosa-dosa kepada masyarakat, dosa-dosa kepada saudara kita. Seperti bayi yang baru dilahirkan, suci bersih tanpa dosa tanpa noda, dan kita dijauhkan dari rasa riya, takabur, iri, dengki, serakah, dan ujub. Hati kita diisi dengan rasa cinta, rasa kangen, rasa ingin ketemu, karena rasa kangen dan cinta kepada para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di zaman bayi kita diberi peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, terkhusus di akhirat, peningkatan kesehatan kita, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kena sihir dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perlindungan, dipelihara hati kita dari rasa gundah gulana, dari rasa gelisah, dari rasa sedih, dari rasa marah, dihiasi dengan rasa damai, rasa tentram,
rasa nyaman, rasa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan, diberi perlindungan, diberi pemeliharaan dari gangguan godaan setan terkutuk, dari gangguan binatang malam, dari gangguan sihir menyesatkan, diberi kemudahan-kemudahan dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam rangka menjalani Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menjalankan, melakukan, mendirikan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dalam rangka mengejawantakan al-waqidiyah lillah Rasulullah billah dalam yu'ti, kemudian dalam rangka berjalan mengkafir Allah, kemudian dalam rangka mempersatukan masyarakat dia di bawah membayai serbatiniyah, di bawah nama serbatiniyah, sehingga masyarakat tidak lama lagi cepat-cepat berbondong-bondong kafir Allah Rasulullah, sehingga tidak lama lagi benda berhitam yang kita yakini sebagai panji-panji kebenaran segala berkibar di seluruh penjuru jagat raya ini, dan masyarakat bersatu padu menjadi golongan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan waqidiyah menjadi kesatuan yang utuh di bawah bimbingan Bahyai secara batiniyah, dan diberi kemampuan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam rangka mendidik anak istri, terkhusus dalam rangka berjuang kafir Allah, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dicabut nyawa kita dalam kondisi husnul khotimah, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan di tempat yang indah, yang terhormat, yang suci dan bersih, dan disikat orang-orang yang mendapat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendapat inayah, orang-orang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mendapat dunia bayai, sehingga jenazah kita dirawat sebagai layaknya penasihat itu waqidiyah, didoakan sebagai orang waqidiyah, diberi kebahagiaan sampai akhirat, dan diakui sebagai umat Rasulullah SAW sepanjang masa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, jangan lupa pula saya ucapkan ribu terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adan akhirah. Dan jangan lupa pula kamu ucapkan iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adan akhirah kepada panitia di malam hari ini, yang mana menurut pengamatan saya pribadi rela menyibukkan diri, rela berkorban pikiran, berkorban tenaga hanya untuk saksinya acara malam hari ini. Saya pribadi saya ucapkan terima kasih nanti dengan doa jazakumullah. Semoga Allah membalas kebaikan kepada panjenengan sekalian, umumnya hadirat yang telah menghadiri acara hadirat pada malam hari ini. Sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Amal Rasulullah SAW terbiyah. Wabil ghos Wabarakatuh Zamardu Andra Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkuan Al-Mukarram Abahyai Al-Syafiq Abdul Majid disampaikan terima kasih sebesar-besarnya
Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap arah barat. Al-Fatihah. Wafiru